السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali Allah kumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia, yaitu salah satu masjid yang di dalam masjid adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya agama kita telah mengatur adab-adab di dalam masjid. Bahkan banyaknya riwayat di dalam hadis menjelaskan tentang adab-adab di dalam masjid. Karena apa? Karena masjid adalah tempat yang mulia di mana kita mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Rasul kita, Nabi kita, kekasih kita, dan suri tauladan kita. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keistiqamahan di dalam diri kita untuk mempelajari hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita sudah mempelajari sunnah-sunnah Rasul, kita juga meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Malam ini kita kajian yang seperti tematik. InsyaAllah pekan akan datang, pertemuan akan datang, kita membahas tafsir tentang puasa Ramadan. Agar supaya kita berpuasa Ramadan, berpuasa berdasarkan ilmu. Kita berpuasa Ramadan sebagaimana puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah akan kita membahas itu di dalam tafsir. Dan pertemuan ini kita akan melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjadikan motivasi bagi kita atau penyemangat kita untuk istiqamah di dalam mengikuti sunnah Rasul. Karena di dalam mengikuti sunnah Rasul segala sisi, karena segala yang dibawa oleh Rasul itulah agama. Ahibati fillah, pernah tidak kita mendengar kalimat Ahlus Sunnah? Pernah itu jemaah? Pernah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah. Ketika kita mengatakan Ahlus Sunnah, dan itu ucapan tidak sembarangan. Pengakuan pada diri kita mengatakan Ahlus Sunnah itu tidak sembarangan. Tidak ada di sana ada main-main. Makanya kita harus mengetahui pantas enggak kita dikatakan Ahlus Sunnah. Sebelum kita meranjak ke sana, kita harus memahami dulu siapa itu Ahlus Sunnah. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah? Ahibati fillah, ini sederhana saja. Ketika ada acara, lalu kita sebagai perwakilan untuk berterima kasih kepada Ahlul Bait, kita katakan, kami ucapkan kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait di sini yang bukan dimaksud dengan keluarga Nabi. Ahlul Bait berarti keluarga yang di rumah. Sering juga kita katakan kami sebagai wakil dari Ahlul Bait. Karena yang punya acara itu Ahlul Bait. Berarti seluruh keluarga yang ada di dalam rumah yang ada acara tersebut disebut dengan Ahlul Bait. Mungkinkah kita tidak ada rantai keluarga pada keluarga acara tersebut, lalu dia mengatakan ana Ahlul Bait? Mungkinkah kita percaya? Dia harus tunjukkan, dia harus diakui oleh Ahlul Bait itu sendiri. Oh iya Pak, itu keluarga sama kami.
Atau juga sering kita mendengar ahlul musibah. Ahlul musibah. Siapa yang disebut ahlul musibah? Keluarga yang mendapatkan musibah. Mau dari manapun dia, tapi dia ada silsilah keluarga sampai ke sana, ada rantai sampai dia rantainya keluarga di sana, berarti dia termasuk ahlul musibah. Sehingga tatkala dia menyampaikan, dia mengatakan kami dari ahlul musibah. Kami dari ahlul musibah. Dan dia memang keluarga yang terkena musibah. Pantaskah dia mengatakan ahlul musibah? Kami dari ahlul musibah? Pantas? Pantas. Karena dia termasuk keluarga. Kalau tidak termasuk keluarga, tidak termasuk keluarga ahlul musibah, lalu diminta oleh ahlul musibah untuk menyampaikan sesuatu, yang paling pantas ucapannya adalah kami mewakili ahlul musibah. Kalau dia mengatakan kami dari ahlul musibah, dia bukan bagian dari keluarga ahlul musibah. Berarti kalimat yang cocok adalah kami mewakili dari ahlul musibah. Kenapa dia tidak dikatakan ahlul musibah? Karena dia tidak keluarga. Tidak ada bukti, tidak ada tanda, bahkan pengakuan dari keluarga musibah pun tidak mengakui dia bukan keluarga. Faham ini jemaah? Maka begitulah tatkala kita mengatakan saya ahlus sunnah. Ini bukan sembarangan kalimat ini. Maka kata para ulama, tatkala dikatakan saya ahlus sunnah, berarti siap-siap bergelimang dengan sunnah. Siap-siap menjadikan diri mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya berataskan sunnah Rasul. Bukan sembarangan jemaah. Dia harus masih berada di dalam bingkai sunnah. Tatkala kita mengaku diri ahibati fillah, sebelum kita mengaku ahibati fillah, sebelum kita mengatakan pada diri saya ahlus sunnah, bercermin dulu kita. Siap tidak kita dikatakan ahlus sunnah? Kenapa? Karena tatkala sudah mengatakan ahlus sunnah, berarti siap-siap semua gerakan-gerakan kita harus sesuai dengan sunnah Rasul. Makanya Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, seorang ulama besar, Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, jika kalian mengetahui bagaimana Rasulullah menggaruk kepalanya, lakukanlah. Subhanallah. Jika kalian mengetahui ilmu atau dalil bagaimana Rasulullah menggaruk kepalanya, lakukanlah. Ini menunjukkan sampai menggaruk kepala pun mengikuti Rasul. Sudah ada tahu hadisnya bagaimana Rasulullah menggaruk kepala? Karena kita belum tahu. Tapi kalau tahu, lakukan itu. Seorang ulama besar, Al-Imam Amr bin Qais
Al-Mulai mengatakan, ketika telah datang kepada kalian satu sunnah Rasul, ketika telah datang, telah sampai kepada kalian sunnah Rasul. Makanya Pak, tugas kita menyampaikan saja. Sampaikan saja. Sudah. Gak boleh memaksa orang untuk mengikuti. Harus, gak boleh. Sampaikan saja. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan kita, Nabi tugasnya hanya menyampaikan saja. Innama 'alaikal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Sudah. Sehingga tatkala telah sampai kepada kita, itu menjadi hujjah nanti di hari kiamat. Sehingga makanya di antara fungsi kata para ulama, tujuan dari Rasul diutus oleh Allah, para nabi, para rasul diutus oleh Allah, apa tujuannya? Supaya nanti ketika sampai penyampaian nabi itu, sampai risalah itu, sampai agama itu kepada kita, lalu kita tidak mengikuti agama itu, nanti di hari kiamat tidak ada lagi alasan kita, karena sudah sampai. Tidak ada lagi alasan kita. Makanya Amr bin Qais Al-Mulai mengatakan, ketika sampai kepada kalian satu sunnah Nabi, ketika kalian telah mengetahui satu sunnah Nabi, jelas-jelas sahih sunnah Nabi, maka amalkanlah walaupun sekali, agar kalian dikatakan ahlus sunnah. Jelas jemaah? Sangat jelas sekali. Bila kalian mengetahui atau telah sampai kepada kalian hadis atau satu sunnah, amalan sunnah Rasul, lakukanlah walaupun sekali, agar kalian dikatakan ahlus sunnah. Berarti dikatakan dia ahlus sunnah karena dia mengamalkan sunnah. Makanya ulama-ulama ahlus sunnah dahulu, subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal, yang dia bergerak berdasarkan hadis, karena hafalannya 1 juta hadis. Berfatwa, dia ambil fatwa itu, dilihat ada enggak hadis menjelaskannya, ada enggak Al-Quran menjelaskannya, sehingga disebut ahlus sunnah, imam ahlus sunnah. Sampai-sampai karena Imam Ahmad di dalam ingin begitu mengamalkan sunnah Rasul walaupun sekali, beliau pernah berbekam. Setelah berbekam, kemudian dia bayar kepada tukang bekam berapa? 1 dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas itu 1 dinar. 1 gram emas berapa sekarang? 1 juta. Taruh 1 juta atau 4,5 juta lah. Karena ada mungkin lewat dari 1 juta ya. 1,6. Masya Allah. Masih ada yang lajang sini? Aduh lajang. Nanti makin naik tahun, makin tinggi harga emas, makin susah mencari mahar. 1,6. Besok tahun 2026 naik lagi. Masya Allah.
Kita taruhlah 1 dinar itu 4,5 juta. Siapa di antara kita berbekam mengkasih 4,5 juta? Ada Pak? 4,5 juta itu 1 dinar. Imam Ahmad mengamalkan itu. Kenapa Imam Ahmad memberi 1 dinar kepada tukang bekam? Karena Imam Ahmad mengetahui hadis bahwa Nabi memberikan kepada tukang bekam 1 dinar. Apakah 1 dinar di zaman Nabi sama nilainya 1 dinar di zaman Imam Ahmad? Sama nilainya? Tidak. Jauh. Namun berapapun nilainya di zaman Imam Ahmad, karena itu ia ingin mengamalkan satu sunnah, antusiasnya, semangatnya di dalam mengamalkan sunnah, mengikuti Rasul, dia kasih 1 dinar itu, padahal lebih tinggi nilainya daripada 1 dinar di zaman Nabi. Sama halnya kita berbekam, kasih 4,5 juta. Wah, tukang bekam tuh Masya Allah tuh 1 dinar. Dan itu 1 dinar. Kurasa banyak tukang bekam sekarang. 1 dinar. Ini menunjukkan mereka begitu setiap melangkah. Ada nggak sunnahnya di situ? Makanya mereka disebut ulama ahlus sunnah, karena semua gerakan mereka semuanya bergelimang dengan sunnah, di dalam bingkai sunnah Nabi. Jadi Pak, Ibu, ketika kita bercermin, pantas nggak aku ahlus sunnah? Tapi amalan-amalan sunnah kita banyak tertinggal. Doa zikir pagi petang tidak kita baca. Salat tahajud kita tinggal. Di mana ada hadis atau di mana ada riwayat ulama-ulama ahlus sunnah meninggalkan salat tahajud? Tunjukkan kepada kami. Kecuali uzur. Kita dikatakan ahlus sunnah, tapi salat witir tinggal. Kita dikatakan ahlus sunnah, tapi salat qabliyah, ba'diyah tinggal. Kita dikatakan ahlus sunnah, baca Quran tak tahu, baca Quran tak kata baca. Di mana ada ahlus sunnah dari ulama-ulama, dari Rasul, para sahabat? Lihat mereka, tabi'in, tabi'in yang semua mereka antusias mengamalkan sunnah. Sebutkan di antara mereka yang lupa membaca Al-Quran atau yang tidak membaca Al-Quran. Sebutkan. Hari-hari mereka penuh dengan Al-Quran membacanya. Itulah ahlus sunnah. Allah jemaah, penisbatan diri kepada ahlus sunnah itu tidak sembarangan. Kita dikatakan ahlus sunnah, doa membaca untuk tidur pun tak kita baca. Ahlus sunnah. Bangun tidur tak baca doa. Ahlus sunnah. Setiap gerakan kita, ada nggak di sana Nabi mengajarkannya? Apalagi sunnah Nabi ini luas sekali. Sunnah Nabi luas, mulai dari i'tiqad, subhanallah, sampai ke kamar mandi pun diajarkan oleh sunnah. Betul atau tidak? Subhanallah. Salman Al-Farisi pernah ditanya, disebutkan dalam hadis Imam Muslim,
Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, pernah ditanya. Qila lahu, dikatakan kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, benar enggak Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai ke kamar mandi pun masalahnya diajarkan oleh agama kalian, diajarkan oleh Nabi kalian? Jawaban tegas oleh Salman Al-Farisi mengatakan, qala ajal, sahih, benar. Sampai ke kamar mandi pun diajarkan sunnahnya. Sesuai dengan sunnah, masuk kamar mandi, kaki kiri atau kanan? Kiri. Keluar. Bagaimana kita mengatakan diri ahlu sunnah? Itu pun kita tidak tahu, tidak mengamalkannya, tidak membaca doa. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kiri kanan, dengan membaca ghufranak. Belum lagi dikatakan oleh Salman Al-Farisi, di antara yang diajarkan oleh Rasul tentang kamar mandi, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li gha'itin aw baulin. Nabi melarang kami untuk membuang hajat, baik itu besar maupun kecil. Nabi melarang kami menghadap kiblat. Berarti sunnahnya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah tidak boleh kita membuang atau qadha hajat, baik itu besar maupun kecil, menghadap kiblat. Namun sebagian ulama mengatakan terkecuali kamar mandi yang yang tertutup. Kayak kamar mandi kita sekarang tertutup. Tapi kalau dia model-model kamar mandi yang berlindung di pohon-pohon, nah, ketika membuang hajat atau buang air kecil, berlindung hanya di pohon saja. Ini menghadap kiblat atau tidak? Kalau kita tahu arah kiblat ke sana, jangan arah ke sana dan jangan membelakanginya. Arahkan tempat lain. Kenapa? Nabi melarang sampai detail itu sunnah Rasul. Agama mana sedetail ini diajarkan oleh sunnah kita, Nabi kita? Kemudian Salman Al-Farisi juga mengatakan, au annastanjiya bil yamin. Nabi melarang untuk istinja dengan menggunakan tangan kanan. Nabi melarang. Berarti sunnahnya ketika istinja menggunakan tangan kiri, kecuali tak punya tangan kiri, baru dia tangan kanan. Faham ini jemaah? Juga demikian, au an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar, au an nastanjiya bi raji'i au bi 'azmin, bi raji'in au bi 'azmin. Nabi juga melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu jika beristinja dengan menggunakan batu. Maka sunnahnya pakai 3 batu. Ya Allah, komplit sekali. Demikian juga Nabi melarang kita untuk beristinja dengan apa? Dengan menggunakan kotoran hewan. Kalau ada kotoran hewan yang sudah koras, nggak boleh digunakan istinja itu. Nabi melarang. Tak boleh juga dengan menggunakan tulang, tak boleh. Berarti kalau tisu boleh nggak?
daun-daun, kecuali daun-daun yang sebagian ulama mengatakan daun-daun yang bermanfaat untuk manusia, atau daun-daun yang memberikan mudarat kepadanya, entah daun-daun gatal-gatal gitu, digunakan istinja habis. Nah, dijelaskan oleh para ulama, lihat juga daunnya. Jadi kalau dia batu, kalau ingin menggunakan batu istinja, jangan kurang dari tiga baju. Sampai seperti itu jemaah. Di dalam makan minum, adakah sunnah menjelaskan sama kita? Sunnahnya makan dengan tangan apa? Makan minum dengan tangan kanan. Berarti kalau ingin kita, subhanallah jemaah, berapa pahala kita kalau mengamalkan sunnah ini semuanya? Mau ke kamar mandi, seluruh petunjuk sunnah Nabi di kamar mandi kita amalkan. Berapa pahala itu? Kalikan satu hari, kalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan setahun. Karena satu sunnah Nabi atau amalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita lakukan, itu pahala besar. Ketika berpakaian, tangan kanan dulu, tangan kiri. Tangan kanan. Ketika pakai sandal atau memakai kaos kaki, kanan dulu. Ketika melepaskannya, kiri dulu. Ya Allah. Ketika mau masuk masjid, kanan dulu. Ketika keluar, kiri. Nah, nanti kita keluar tengok nanti ya. Ketika kalau tangan kaki kanan, apa Pak? Sunnah tangan kiri. Ketika berkendaraan, ada nggak sunnah baca doa? Subhanallah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali 24 jam ada sunnah Nabi yang diajarkan oleh Rasul. Maka dikatakan oleh Amr bin Qais al-Mulai, ketika kalian telah datang sudah dapat pelajaran sunnah Nabi, amalkanlah agar kalian disebut dengan ahlus sunnah. Berarti menghidupkan sunnah, itulah ahlus sunnah. Dalam keluarga, dalam mendidik anak, dalam mendidik pesantren, lembaga-lembaga, sesuai sunnah. Allah. Segala sisi, semua sudah jelas. Semua sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, apa yang kita dapatkan? Bismillah. Kalau kita istiqamah mengamalkan aktivitas kita, gerakan-gerakan kita sunnah, apa yang kita dapatkan? Allah menjanjikan begitu banyak sekali. Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 31. Kalau ingin melihat, lihat. Ingin buktikan, buktikan. Surah Ali Imran ayat 31. Ini ayat perintah kepada kita untuk mengikuti Nabi, untuk mengamalkan sunnah Nabi. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Sangat jelas sekali. Allah katakan, Qul, katakan wahai Muhammad, apa yang ingin dikatakan, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Jemaah, ayat ini turun di tengah-tengah siapa?
para sahabat. Cinta kepada Allah di dalam hati para sahabat, mereka dalam, besar, atau main-main? Dalam, besar cinta mereka kepada Allah, namun masih diuji. Makanya ayat ini kata para sahabat, ayat ujian. Apa yang diuji di dalam ayat ini? Cintanya kepada Allah yang diuji. Benar enggak, jujur tidak cintanya kepada Allah, atau dusta cintanya kepada Allah? Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini ayat sebagai hakim. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini ayat sebagai hakim untuk menentukan siapa yang benar cintanya kepada Allah dan siapa yang dusta cintanya kepada Allah. Subhanallah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Katakan wahai Muhammad, berarti diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk mengatakan kepada manusia, untuk mengatakan kepada umatnya, jika kalian wahai umatku, jika kalian wahai manusia benar-benar jujur cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Dan itu perkataan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada orang yang mencintai Allah. Berarti kalau dia benar-benar jujur cintanya kepada Allah, pasti dia mengikuti Rasulullah. Pasti dia mengamalkan sunnah, pasti dia menghidupkan sunnah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak lepas dari sunnah, tidak lepas dari doa-doa sunnah. Baru dia dikatakan jujur cintanya kepada Allah. Terus apa balasan Allah? Ya Allah, ketika kita mengikuti Rasulullah, ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah di rumah kita, subhanallah, pada diri kita, mulai dari 24 jam, kalau seandainya pun tidak semua, ya sebagian pun bisa lah. Makanya disitulah tujuan kita belajar. Disitulah tujuan kita belajar. Mana amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasul. Di situ tujuan kita belajar. Ketika kita tahu lalu kita amalkan, subhanallah. Ketika kita mengikuti Rasulullah, ketika kita menghidupkan sunnah di dalam diri kita, di dalam kesehari-harian kita, maka apa yang dibalas oleh Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Kita mau tidak dicintai oleh Allah? Kita semua pasti menginginkan Allah mencintai kita. Bagaimana caranya Allah mencintai kita? Sudah dijelaskan oleh Allah. Mengikuti Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Itu caranya Allah mencintainya. Sangat jelas sekali. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nikmat sekali kalau sudah Allah mencintai kita. Nikmat sekali.
Disebutkan dalam hadis, kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga matanya dari yang haram. Allah akan menjaga telinganya dari yang haram. Allah akan menjaga segala sesuatu dari tubuhnya atau yang dia makan dari yang haram. Kalau sudah Allah mencintainya, Allah jaga itu semua. Makanya ahibati fillah, kalau masih belum kita bisa menghindarkan yang namanya melihat yang haram, mendengar yang haram, atau memakan yang haram, berarti Allah belum cinta kepada kita. Kalau benar-benar Allah cinta kepada kita, Allah pasti menjauhkan itu dari kita segalanya. Nikmat ketika Allah mencintainya. Ketika dia meminta kepada Allah, Allah kasih. Ketika dia meminta perlindungan kepada Allah, Allah lindungi. Ini dikatakan oleh Nabi SAW kalau Allah mencintainya. Udah azan jemaah? Hah? 2 minit lagi. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya Allah. Sudahlah Allah cinta kepadanya, Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti Rasul. Sangat nikmat sekali. Hati-hati jemaah. Nanti di hari kiamat ada dosa yang tidak diampuni dan ada dosanya yang diampuni. Ada orang terkadang memohon ampun kepada Allah, tidak jujur. Tidak jujur. Di dalam hatinya ingin melakukannya lagi. Beristighfar dia, di dalam hatinya kapan ada kesempatan melakukan lagi. Ini enggak jujur istighfarnya. Dan Allah mengatakan ketika kita bersungguh-sungguh mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam 100%, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Ghafur Rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. InsyaAllah nanti habis Isya kita masuk ke dalam ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini lebih dahsyat lagi nih, yang Allah berikan kepada mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di surah Ali Imran ayat 31, di sana Allah menjelaskan ada 2 perkara yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengikuti Rasulullah SAW, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesehari-hariannya. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dzunub itu jamak, bukan satu dosa yang diampuni oleh Allah, puluhan dosa, ratusan dosa, bahkan lebih dari itu. Karena di situ Allah mengatakan dzunub, begitu banyak dosa. Maka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini sering kita dengar dan ini ayat masyhur sekali. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah yang harus kalian contoh, yang harus kalian jadikan sebagai suri tauladan. Allah mengatakan, siapa orang yang menjadikan Rasul itu sebagai uswah di dalam kehidupannya, Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 yang menjadikan Rasul sebagai uswah. Pertama, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah. Sangat jelas sekali. Ini ayat masyhur. Siapa mereka yang menjadikan Rasul sebagai uswah, suri tauladan dalam kehidupannya, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Tak ada orang yang menjadikan Rasul sebagai uswah dalam kehidupannya kecuali mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri. Jelas saja jemaah. Allah sendiri. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Berarti orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akan mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa mereka yang menjadikan Rasul sebagai uswah, suri tauladan dalam kehidupannya, di samping dari mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka juga menginginkan keselamatan di hari akhirat. Jadi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah, rahmat dari Allah, mengharapkan keselamatan dari Allah nanti di hari kiamat, mereka lah yang menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Berarti ayat ini juga menunjukkan orang yang mengikuti Rasul, mereka lah yang selamat di akhirat. Tidakkah kita ingin selamat di akhirat jemaah? Kita semua inginkan itu. Dan bahkan doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini sering doa kita. Dan Allah menjanjikan di dalam surah Al-Ahzab ini, Allah menjanjikan siapa yang menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya di dalam kehidupannya, di dalam kesehari-hariannya, bergelimang dengan sunnah, menghidupkan sunnah Rasul, mereka lah yang akan selamat di akhirat. Faham ini jemaah? Sangat jelas sekali. Wa dzakarallaha katsira. Mereka lah yang mengingat Allah banyak. Mereka siapa? Mereka yang menjadikan Rasul sebagai uswah. Mereka yang menghidupkan sunnah. Naam, mereka. Kita buktikan Pak, orang yang mengikuti sunnah yang paling banyak mengingat Allah. Kita buktikan. Mau pembuktian atau tidak? Atau sudah faham ini?
Kenapa orang yang mengamalkan sunnah itu Allah katakan mereka yang banyak mengingat Allah? Bangun dari tidur, apa yang dia baca? Doa. Bukankah doa itu mengingat Allah? Kemudian masuk dia ke kamar mandi, baca doa atau tidak? Baca doa. Bukankah baca doa itu mengingat Allah? Subhanallah. Kemudian dia keluar, baca doa, mengingat Allah. Berwudu, apa yang dia baca? Bismillah, sunnahnya Bismillah. Dia mengatakan Bismillah, berarti mengingat Allah. Salat dia, ingat Allah. Berpakaian dia, berpakaian pakai doa dia. Ada nggak doa berpakaian? Ada. Tinggal lagi hafal tak tahu itu ya. Hafal atau tidak kan? Itu soal kedua itu ya. Ada doa berpakaian. Doa bercermin. Ada nggak doanya bercermin? Nah, ibu-ibu yang sering bercermin harus hafal tuh doanya. Berarti mengingat Allah dia. Mau makan dia, ucapkan apa? Bismillah, berarti mengingat Allah dia. Mau minum dia, Bismillah, ingat Allah dia. Naik kendaraan, keluar rumah dia baca doa atau tidak? Baca doa dia keluar dari rumah, mengingat Allah dia. Naik kendaraan dia baca doa kendaraan, mengingat Allah dia. Ya Allah. Itu semua sunnah dan itu itulah membawa dia mengingat Allah banyak. Ketika lagi berjalan di kendaraan, naik-naikan, apa dibaca? Allahu Akbar, mengingat Allah. Turunan, Subhanallah, lepas tasbih dia, mengingat Allah. Subhanallah. Makanya Allah katakan mereka lah orang yang banyak mengingat Allah. Siapa mereka? Yang menjadikan Rasul sebagai uswah, contoh bagi mereka. Faham ini jemaah? Udah berapa yang kita dapatkan? Orang yang mengikuti sunnah Rasul. Pertama apa? Ya, Allah janjikan tadi dalam ayat apa? Cinta Allah. Yang kedua, ampunan Allah. Yang ketiga, rahmat Allah. Yang keempat, keselamatan di akhirat. Yang kelima, mereka yang banyak mengingat ya Allah. Begitu luar biasanya orang yang mengikuti Rasul itu. Makanya Pak, ketika ditanya, Bapak kenapa berjenggot? Jangan dulu bahas hukum. Karena aku umat Rasul, aku mengikuti Rasul. Rasul berjenggot atau tidak? Dari mana tahu Bapak? Ada dalil? Siapkan dalil Pak. Aisyah mengatakan ketika Rasulullah minta izin, karena Aisyah di waktu itu memang giliran Aisyah malamnya. Rasulullah di waktu itu giliran Aisyah malamnya di rumah Aisyah. Karena Rasulullah itu menggilir malam-malam untuk istri-istrinya. Pas waktu di rumah di giliran Aisyah, Rasulullah minta izin, wahai Aisyah, izinkan aku berduaan dengan Rabbku. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingin bersamamu berlama-lamaan. Namun kalau apa yang engkau membuat bahagia, itu bahagia, aku juga bahagia. Silakan wahai Rasulullah. Rasulullah bangkit, mengambil air wudu, kemudian salat dengan meneteskan air mata sampai jenggotnya dibasahi oleh air matanya. Ini menunjukkan Rasulullah berjenggot atau tidak?
berjenggot. Berarti orang yang berjenggot berpahala atau tidak? Berpahala. Bahkan pahala yang 24 jam tak terputus, diantaranya jenggot. Bapak sholat, berhenti sholat, putus pahala? Putus pahala. Baca Quran 1 jam, 2 jam, habis 2 jam tutup Al-Quran. Iya, 2 jam atau 2 menit? 2 jam dong. Habis 2 jam tutup. Dia baca, kemudian selesai dia. Putus pahala? Putus pahala. Zikir, dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai dia tidak berzikir, dia putus pahala? Putus pahala. Jenggot kapan putusnya? Kalau dia cukur. 24 jam tidur pun dia dapat pahala jenggot. Ini yang harus kita fahami. Begitu nikmatnya, besarnya pahalanya itu. Ruginya kita kalau kita cukur. Jangan dulu bertanya tentang hukum. Rugi kita kalau memotong jenggot atau mencukur jenggot. Habis. Apalagi kan tak menghalangi. Tidak menghalangi kan? Sampai berjenggot menjadi buta dia. Ada itu? Gak ada menghalangi. Oh, makin panjang makin apa ya? Jadi subhanallah, berpahala. Hidup 24 jam. Subhanallah. Sama halnya dengan sholat, hukum orang sholat di masjid. Jangan bertanya hukum, jangan membahas hukum. Karena pembahasan hukum sholat di masjid khilaf di kalangan para ulama. Apa balasan orang yang sholat di masjid? Yang pertama, dia menghidupkan sunnah. Bukankah Rasulullah sholat di masjid? Bukankah Abu Bakar, Umar, para sahabat sholat di masjid? Iya, berarti mengikuti mereka. Yang kedua, kata Nabi SAW, berapa perbandingan sholat di masjid dengan di rumah? 25 atau 27 kali banding tuh. Di rumah cuma sekali, di masjid 27, 25. Untung kita. Kemudian kata Nabi SAW, dari rumah kita berangkat menuju masjid, 1 langkah Allah ampuni dosanya. Allah berikan balasan, pahala, ganjaran yang besar. Yang kemudian Allah angkat derajatnya. 3, Allah ampuni dosanya. Allah berikan pahala besar. Kemudian Allah angkat derajatnya. Itu 1 langkah. Berapa langkah kita masjid? Dan itu setiap sholat fardu. Allah. Kalikan sebulan, kalikan satu tahun. Berkendaraan, kata para ulama, putaran rodanya. Putaran rodanya. Makanya Pak, kalau seandainya dekatnya pula rumah kita, jangan pula berkereta. Entah yang 10 meter ya pula berkereta Pak dia. Kecuali memang tak mampu, tak kuat. Tak kuat dia kecuali harus berkendaraan, ya kendaraan. Besar pahalanya orang ke masjid. Itu subhanallah. Maka ma'asyir muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat ini bagaimana Allah berikan luar biasa. Allah ampuni dosa kita, Allah berikan Allah berikan kecintaannya kepada kita. Kamu yang mengikuti sunnah, yang mengamalkan, yang menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian Allah berahmati kita, rahmat Allah. Bahkan kita masuk ke dalam surga karena apa? Karena rahmat Allah. Ingin mendapatkan rahmat Allah, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah rahmati. Allah berikan keselamatan, ya Allah, di akhirat. Jaminan Allah berikan keselamatan kepada mereka. Ahibati fillah, apa yang membuat kita tidak termotivasi untuk mengamalkan sunnah itu? Apa?
Apa membuat kita tidak termotivasi janji-janji Allah kepada orang yang menghidupkan sunnah? Apa? Makanya harus kita benar-benar berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah Rasul dan matikan aku di atas sunnah Rasul. Alangkah mulianya seseorang hidup semasih hidupnya bergelimang dengan sunnah, mengamalkan sunnah, semangat dengan sunnah. Kemudian ketika dia meninggal dunia, fardu kifayahnya juga sesuai dengan sunnah. Ya Allah, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, i'tisam bis sunnah najatun. Orang yang senantiasa mengikuti atau menghidupkan sunnah Rasul di dalam kehidupannya, najatun, pasti bahagia, pasti beruntung, pasti selamat. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, banyak sekali ahibati fillah ayat-ayat yang menjelaskan ini. Makanya kita harus benar-benar istiqamah. Abdullah ibnu Umar, anak siapa itu? Anak Umar ibn Khattab. Para sahabat melihat Ibnu Umar ini mengelilingi sebuah pohon dengan kendaraan. Dikelilinginya sebuah pohon. Sampai para sahabat bertanya, wahai Ibnu Umar, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Kata Ibnu Umar, aku tidak tahu. Tapi aku pernah melihat Rasulullah mengelilingi pohon ini, maka aku pun mengelilinginya. Lihat, dalam perkara itu pun mereka mengikuti Rasul. Padahal Rasulullah di waktu itu mungkin saja ada hajat. Ibnu Umar tak punya hajat, namun tetap dia lakukannya karena dia pernah melihat Rasulullah seperti itu. Umar ibn Khattab, sekarang bapaknya. Tadi anaknya. Sekarang bapaknya, Umar ibn Khattab. Al-Abbas itu punya pancuran air di rumahnya. Dan pancuran air ini mengenai, kalau ada air terpancur, mengenai jalan di mana Umar ibn Khattab sering berjalan di jalan itu. Pas di hari Jumat, Umar ibn Khattab ingin berangkat ke masjid. Sudah pakaian rapi dia. Berjalan dia, tiba-tiba air ini muncul, kena mengenai Umar ibn Khattab. Dia katakan kepada Abbas, Abbas, buka itu pancuran itu. Padahal Umar bin Khattab di waktu itu adalah Amirul Mukminin, Khalifah. Abbas, buka itu pancuran itu. Dia pun pergi ke rumah, kembali ke rumah, ganti pakaian, kemudian sholat. Habis sholat, Abbas menjumpai Umar bin Khattab. Wahai Umar, engkau meminta saya untuk membuka pancuran air itu yang di rumah Abbas itu? Kata Umar, iya, buka itu Abbas. Tahukah engkau wahai Umar, yang memasang pancuran air itu adalah Rasulullah. So ketika itu Umar mengatakan, wahai Abbas, naik ke punggungku, pasang lagi itu. Tak mungkin kubongkar apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kalau seandainya Umar pun tidak memasang kembali pancuran air itu, apakah Umar menyelisihi Rasul? Tidak, itu bukan perkara agama itu.
Pancuran air itu bukan perkara agama. Dan Umar tidak menyalahi. Karena mungkin saja Rasulullah memasang itu karena ada hajat. Dan waktu ini tidak hajat lagi karena berkembang semakin berkembang. Namun itu pun sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah, sesuatu yang ditaruh oleh Rasulullah, Umar tidak mau merubahnya. Kalau seandainya dirubah Umar pun tak berdosa itu Umar. Tak menantang Rasul itu kan. Karena itu bukan masalah agama. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ingin memerangi bangsa Romawi, Rasulullah sebelum wafat beliau, tak lama sebelum wafat Rasulullah, beliau menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima. Untuk di dalam memerangi Romawi. Tak berapa lama, belum lagi berangkat rombongan Usamah bin Zaid yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, belum lagi berangkat, qadarullah, takdir dari Allah, wafatlah Rasulullah. Ketika wafat Rasulullah, siapa yang menggantikan? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika wafat Rasulullah, ujian musibah banyak. Orang banyak murtad. Dan juga banyak yang di zaman Nabi yang masih hidup, banyak yang memberikan zakat. Ketika Nabi wafat, tak mau lagi orang itu memberi zakat. Suasana kondisi yang begitu kacau balau. Namun Abu Bakar tetap memberangkatkan Usamah bin Zaid bersama para sahabat lain, rombongannya. Kata manusia di saat itu, wahai Abu Bakar, kalau seandainya Anda memberangkatkan mereka, sedangkan di sini kita semakin sedikit, siapa yang akan mempertahankan Madinah ini? Yang lain mengatakan, wahai Abu Bakar, Usamah itu masih umur 20 tahun. Nah, di waktu itu Usamah bin Zaid belum sampai umur 20 tahun. Masih muda, belum ada pengalaman. Bisa gak ditukar itu? Apa kata Abu Bakar dengan yang luar biasanya? Sesuatu yang ditunjuk oleh Rasulullah, Usamah bin Zaid, yang telah ditunjuk oleh Rasulullah, takkan mungkin aku rubah. Takkan mau aku merubahnya. Lihat itu bagaimana Abu Bakar. Dan di waktu ini juga aku tetap memberangkatkan Usamah bin Zaid. Walaupun di Madinah ini berkelilingan singa-singa, tetap Usamah bin Zaid berangkat. Karena itu adalah kehendak Rasulullah dahulu sebelum wafat. Lihat itu bagaimana Abu Bakar. Akahibati fillah. Apa alasan kita tidak mempertahankannya lagi? Apalagi kita subhanallah, teman-teman kita sesama orang sunnah banyak. Kajian-kajian sunnah hidup. Apa alasan kita lagi coba? Ditambah lagi ketika kita mengamalkan sunnah itu, menghidupkan sunnah itu, apa yang Allah berikan ganjar, apa yang Allah janjikan kepada mereka, itu sangat banyak sekali. Banyak lagi di dalam Al-Quran menjelaskan itu. Belum lagi dalam hadis. Tapi waktu kita nggak cukup. Kalau kita sampaikan semua Al-Quran, semua hadis, sampai subuh kita ini. Janji Allah. Keselamatan di hari akhirat, jaminan Allah. Ampunan, cinta Allah. Rahmat Allah. Makanya ahibati fillah, kenapa Allah tidak menjanjikan dunia kepada mereka?
Dunia itu kerdil. Orang yang benar-benar mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, orang yang benar-benar Rasul sebagai uswahnya dalam kehidupannya, Allah tidak janjikan dunia bagi mereka, karena tidak sebanding dunia dengan sunnah Nabi. Kalau sempat Allah janjikan siapa yang mengikuti Rasul, Allah kayakan. Semua orang mengikut Rasul, kaya. Lihat, yang Allah janjikan itu rahmat Allah, surga. Yang Allah janjikan itu cinta Allah. Yang Allah janjikan itu keselamatan di akhirat. Yang kita mengharapkan itu semuanya. Allah mengatakan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian tukar ayat-ayatku, jangan kalian tukar agamaku, jangan kalian tukar sunnahku, jangan kalian tukar ajaranku bi samanan qalila, dengan samanan qalila, dengan yang rendah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan itulah dunia beserta isinya. Makanya wallahi ana paling benci orang mengatakan, Ustaz kan sudah kami gaji 2 juta. Ustaz kan sudah kami gaji 5 juta. Ustaz kan sudah kami gaji 10 juta. 1 miliar, ratusan miliar pun digaji oleh mereka, tidak setimpal dengan ayat-ayat Allah yang dia sampaikan. Tidak setimpal. Makanya pantas Allah mengatakan surga bagi mereka, rahmat bagi mereka. Dan kalau seorang ustadz mengharapkan itu, alangkah kerdilnya harapannya. Yang kita harapkan semua adalah apa yang Allah janjikan tadi, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas sunnah ini sampai kita berjumpa dengan Allah dan Rasul nanti di hari kiamat. Ini saja. Ada pertanyaan jemaah? Nah, belum dapat kita belum iya betul, belum ada memang contohannya Pak. Belum ada riwayat yang menjelaskan itu. Tapi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kalian mengetahui sampai hadis atau riwayat bagaimana cara Nabi menggaruk kepalanya, lakukanlah. Ikutilah agar kalian mendapatkan pahala. Cuman masalahnya belum tahu kita ya. Nah, berarti kalau sisiran iya. Kalau sisiran sebelah mana duluan? Sebelah kanan. Ingin memangkas, kalau mau pangkas misalnya, bang, kanan dulu bang. Kenapa? Sunnah bang. Sebelah kanan dulu kita. Sunnah. Sisir sunnah, arah ke kanan. Kemudian Rasulullah berjalan itu bagaimana? Bagaimana Rasulullah berjalan? Sunnahnya Rasulullah berjalan bagaimana? Seperti dia turun ke bawah. Berarti agak copat. Dan matanya ke bawah. Kalau kita kiri kanan, depan, belakang lagi, kanan. Rasulullah itu seperti berjalan turun. Kalau berjalan turun kemana matanya? Arah ke mata? Ke bawah dan cepat, agak cepat. Itu kegagahan Rasulullah itu seperti itu. Makanya di zaman Aisyah, dan Aisyah melihat itu, ada beberapa orang
yang berjalan lemah, lesu. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, siapa mereka ini? Kata mereka, wahai Aisyah, mereka itu adalah ahli zuhud. Ahli zuhud? Iya, ahli zuhud. Ahli zuhud berjalan lemah-lemah? Iya, ahli zuhud berjalan lemah-lemah. Lemah jalannya. Apa kata Aisyah? Umar ibnu Khattab berjalan tegas, cepat, memukul kuat, sakit. Dan Umar lebih zuhud daripada mereka. Ya, kezuhudan itu bukanlah melambang pakaian agak-agak kusuk, bukan itu zuhud. Zuhud adalah ketika kita banyak memiliki harta, sebagaimana jawaban Imam Ahmad. Wahai Imam, apakah mereka orang-orang kaya itu zuhud? Jawaban Imam Ahmad, zuhud itu ada dua syaratnya. Pertama, tidak berbangga dengan hartanya walaupun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ketika hartanya hilang tidak sedih. Ini zuhud. Jadi jangan makan ikan asin. Maka Pak, kenapa ikan asin? Banyak duitnya. Kenapa Pak makan asin? Zuhud Ustaz. Kenapa makan ayam? Zuhud. Pakai yang cantik-cantik. Kenapa gak dipakai? Bahkan Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nampakkan nikmat itu, nampakkan. Nampakkan nikmat itu. Bukan niat untuk berbangga-bangga, niat bukan untuk bersombong, tidak. Sebanyak apapun harta, kalau tidak ada niat bangga, kemudian kalau hilang tidak sedih, itulah zuhud. Tapi kalau bangga-bangga, sedikit hartanya berbangga, sedih ketika hilang. Berapa hilang Pak? 100.000 Ustaz. Sodih dia. 50 juta hilang, tak sodih dia. Berarti harta tidak di dalam hatinya, tapi harta di tangannya. Hilang begitu saja pun tak biasa. Itu biasa sama dia. Tapi jangan pula besok dihilangkan ya. Menguji dia besok dihilangkan. Tapi ini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.